Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your coming in my video and welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian tentang pengantar ilmu ekonomi Islam. Nah, saya harap kalian bisa nonton sampai akhir ya, supaya kalian bisa memahami tentang pengantar ilmu ekonomi Islam ini. Karena ini merupakan dasar-dasar yang perlu kalian ketahui sebelum mempelajari apa itu ekonomi Islam. Oke, langsung saja, let's for watching. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu ekonomi Islam. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu Islam. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, baik mengatur hubungan kepada Sang Pencipta hablum minallah dalam hal ibadah, maupun hubungan dengan sesama manusia hablum minannas dalam hal muamalah. Di dalam Islam kita mengenal 3 hal, yaitu 1. Akidah, 2. Syariat, 3. Akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan yang dilandaskan oleh Al-Quran. Contoh, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut kategori akidah. Kemudian akhlak. What is the meaning of akhlak? Akhlak adalah segala bentuk perilaku manusia, baik itu perilaku hati maupun perilaku anggota tubuh. Perilaku terhadap diri sendiri, perilaku terhadap orang tua, perilaku terhadap tetangga, perilaku terhadap kerabat, teman, saudara, perilaku terhadap alam semesta dan lingkungan. Itulah akhlak. Kemudian syariat. Syariat merupakan aturan-aturan hukum Allah yang mengatur tentang ibadah dan muamalah. Kita bahas dulu ibadah. Di dalam ibadah terdapat kaidah, yaitu bahwa semua bentuk ibadah dilarang kecuali telah ada perintahnya. Dalam ibadah ada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu hukumnya wajib. Nah, karena ada perintahnya. Singkat saja, kita akan bergeser membahas tentang muamalah. Di dalam muamalah terdapat kaidah yang berbunyi bahwa semua bentuk muamalah hukumnya mubah, boleh, kecuali ada larangannya, ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Nah, inilah bangunan kaidah syariat Islam. Motif ekonomi konvensional versus ekonomi Islam. Di dalam motif aktivitas ekonomi terdapat konsep ekonomi konvensional berdasarkan wants, keinginan. Jika semua orang melakukan aktivitas konsumsi berdasarkan keinginan, membeli ini, membeli itu sesuai dengan keinginannya, melebihi batas kebutuhannya, maka akibat ekonomi yang terjadi adalah scarcity, yaitu kelangkaan. Scarcity ini menimbulkan ketidakmerataan yang menyebabkan orang yang mungkin membutuhkan barang akan menerima akibat dia tidak mendapatkan barang tersebut. Nah, ketika dia tidak mendapatkan barang tersebut, maka ini namanya kita sudah zalim kepada orang lain, seperti itu. Nah, bagaimana dengan konsep ekonomi Islam? Di sini konsep ekonomi Islam ada needs. Needs artinya kebutuhan. Nah, bagaimana akibat ekonominya? Choices. Jika seseorang melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak mungkin akan terjadi scarcity, kelangkaan.
Jika semua orang melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak mungkin akan terjadi scarcity atau kelangkaan, ya. Nah, jika tidak terjadi kelangkaan, tentunya pastinya akan masih banyak pilihan. Nah, karena memang barang tersebut ada gitu loh. Nah, jika semuanya bisa dipilih tidak langka, maka akan terjadi kemerataan. Orang yang membutuhkan tentu akan mendapatkan barang yang benar-benar dibutuhkan. Orang lain akan mendapatkannya. Nah, itulah yang dinamakan tercapainya suatu maslahah atau falah, kesejahteraan umat. Konsep 3U, uang, utang, dan untung. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, uang. Uang dalam Islam adalah pengukur nilai atau alat tukar, bukan produk atau komoditi. Uang di dalam ekonomi Islam merupakan hasil adopsi mata uang emas peradaban Romawi, yaitu dinar, dan mata uang perak peradaban Persia, yaitu dirham. Ini contoh gambarnya, dinar dan dirham. Di Indonesia kita uangnya uang kertas atau giral. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah dalam problem uang adalah di ekonomi konvensional uang diperdagangkan, dijual kepada nasabah dengan imbalan atau harga berbasis bunga, dan bunga ini dalam bentuk uang. Hal ini menjerumuskan pada transaksi yang mengandung riba karena terdapat tambahan dalam utang piutang. Ada nilai waktu uang, time value of money. Bahkan uang saja itu ada nilai waktunya. Ada present value dan future value. Uang itu ada nilai sekarang dan nilai uang di masa yang akan datang. Bagaimana dengan ekonomi Islam? Perbedaannya, dalam ekonomi Islam, dia tidak menerapkan time value of money. Tapi di dalam Islam menerapkan konsep economic value of time, nilai ekonomi dari waktu. Uang hanya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bentuk modal atau investasi dalam bisnis, bukan diperdagangkan. Nah, jelas ya di sini, uang itu hanya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bentuk modal atau investasi dalam bisnis. Tidak boleh diperjualbelikan atau diperdagangkan. Itulah di dalam ekonomi Islam. Jelas ya perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Nah, keduanya kita membahas tentang utang. Sebagaimana dalam kaidah fikih, setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Dalam syariat, akad utang piutang merupakan akad tabarruk atau kebajikan, atau juga termasuk dalam akad ta'awun, tolong menolong. Maka tidak dibenarkan jika dalam utang piutang ada pengambilan manfaat dengan mensyaratkan tambahan seperti bunga, karena ini termasuk dalam riba. Dan riba itu jelas haram hukumnya, karena ada larangannya di dalam Al-Quran. Kita bahas tentang untung. Untung adalah jalan bisnis, baik bisnis sendiri maupun syirkah dan perkongsian. Yang pertama, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan itu adalah akad dengan prinsip at-tijarah, jual beli. Tijarah ini jual beli. Jual beli jelas ya, kalau kita melakukan jual beli pasti di situ ada unsur mencari keuntungan. Nah, bagaimana dengan hibah, wakaf, sedekah, infak? Ini bukan mencari keuntungan, tapi tujuannya hanya sekedar mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Nah, kemudian akad yang bertujuan untuk menolong atau ta'awun. Nah, ini ada unsur orang yang membutuhkan, kemudian kita memberikan uluran tangan kita, yaitu utang piutang. Keuntungan adalah bayaran atas risiko. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian.
Akad yang terjadi dalam mencari keuntungan di perbankan konvensional tidak dibenarkan sehingga solusinya adalah pada perbankan syariah, yaitu profit and loss sharing. Kita tahu bahwa di dalam perbankan konvensional yang terjadi adalah jika seseorang melakukan pinjaman utang kepada bank konven ya, seseorang itu akan membayar pokok beserta bunganya dan itu wajib. Baik si peminjam dalam keadaan bisnisnya sedang rugi maupun sampai dalam keadaan kolaps, si peminjam wajib membayar pokok beserta bunganya. Nah, itu tidak ada toleransi. Nah, sehingga solusinya ada pada perbankan syariah ini, di mana ada sistem bagi hasil, yaitu profit and loss sharing. Akad penghimpunan dana dalam perbankan syariah ini untuk pengenalan saja biar kalian tahu. Yang pertama mudharabah, yaitu mudharabah itu menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu perkongsian antara dua pihak. Yang pertama sebagai penyedia dana atau sohibul mal, 100% modal disediakan oleh sohibul mal. Nah, pihak kedua sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jika rugi ditanggung pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Namun, jika rugi akibat kecurangan dan kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugiannya. Itulah akad mudharabah. Akad wadiah dengan prinsip titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, dan harus dijaga serta dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama wadiah yad amanah, yang kedua wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah, ingat poinnya adalah dalam wadiah yad amanah, pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan barang atau uang yang dititipkan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan. Namun jika ini memang diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan juga wajib bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan barang yang dititipkan, barang atau uang yang dititipkan. Nah, for example, untuk wadiah yad amanah yaitu safe deposit box. Nah, untuk wadiah yad domanah ini berbeda dengan yang poin pertama, bahwa pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan barang atau uang titipan. Semua keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. For example, giro dan tabungan. Nah, untuk akad penyaluran dana perbankan syariah, yang pertama ada mudharabah, ini sama dengan tadi akad penghimpunan dana, hanya saja dibalik. Kalau di penghimpunan dana, penyedia dana atau sohibul malnya itu adalah nasabah yang di penghimpunan, ya, yang pengelola usahanya adalah bank. Tapi jika di penyaluran dana, maka penyedia dana atau sohibul malnya adalah pihak bank syariah. Nah, maka pengelola usahanya atau mudharibnya adalah nasabah, seperti itu ya. Nah, bagaimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak? Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian musyarakah, prinsip syirkah atau percampuran. Nah, jadi ada akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan, di mana hasil keuntungan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Nah, sedangkan kerugian itu ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Singkatnya, patungan modal usaha dengan bagi hasil untung dan rugi menurut kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian murabahah, prinsip jual beli atau at-tijarah.
dalam akad murabahah ya. Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual. Penjual di sini adalah bank syariah dan pembelinya adalah nasabah. Nah, ini untuk akad murabahah. Kalau akadnya jual beli seperti di pasar ya, seperti di pasar kita beli beli daging sapi misalkan di pasar, itu nggak perlu si penjual menyampaikan harga perolehannya dan keuntungannya dia berapa ketika menjual daging sapi. Nah, karena dia akadnya jual beli ya. Nah, karena di sini akadnya murabahah, kalau akad murabahah itu wajib menyatakan harga perolehannya berapa, kemudian keuntungan atau marginnya yang didapatkan itu juga berapa, itu wajib disampaikan kepada pembeli gitu. Oke. Oh iya, ada tambahan lagi. Untuk perbedaan mudharabah dan musyarakah ini seringkali ada sedikit pertanyaan, dimana kalau mudharabah ini perbedaannya gini dengan musyarakah. Di dalam mudharabah ini kan si penyedia dana itu 100% modalnya. Nah, pengelola usaha ini itu benar-benar pure, dia hanya sebagai pengelola. Jadi dia tidak ada modal sedikit pun, semua modal dari penyedia dana. Itulah mudharabah. Kalau musyarakah ini tadi jelas orang-orang patungan modal ya kan, patungan modal berarti semuanya punya modal dan ikut terjun langsung sebagai pengelola, sehingga nanti untung rugi dibagi secara proporsional sesuai dengan modalnya masing-masing, sesuai dengan kesepakatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya penjelasan tentang pengantar ilmu ekonomi Islam sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin kalian ingin saya berbagi lagi tentang ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, manajemen, ekonomi konven, ekonomi syariah, kalian bisa chat di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.